Terkait pelecehan terhadap Rasulullah akhir-akhir ini, saya sungguh sangat mengecam dan saya sungguh sangat tidak habis pikir. Di bulan mulia, di bulan Rasulullah lahir, masih ada saja orang-orang yang mereka itu berani-beraninya menghina Rasulullah. Dan bukan tidak terjadi kali ini saja, kan, tapi ini berulang ya sama tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini, bagi saya, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dilakukan oleh kaum muslimin agar penghinaan ini tidak terus terjadi. Nah, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh kaum muslimin adalah mereka man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam tastati fa bilisanihi fa illam tastati fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus merubahnya, baik itu misalkan lewat tulisan di sosmed, baik itu lewat ucapan, baik itu lewat tindakan. Dan ketika kita tidak mampu lewat ucapan dan tindakan, ada hal yang lain seperti misalkan mengingkari dengan hati. Dan kata Rasulullah, itulah selemah-lemahnya iman. Jadi ketika kita melihat kemungkaran, kedzaliman, maka kita harus mengingkari atau mengecam hal-hal tersebut. Ya mungkin langkah jangka pendeknya ya kita mungkin memboikot dan sebagainya. Tapi ada solusi jangka panjang yang hal ini ketika dilakukan oleh kaum muslimin, maka kejadian semisal ini tidak akan pernah terjadi lagi. Sebagaimana dalam hadis dikatakan bahwa umat Islam itu mempunyai dua perisai. Yang pertama, asyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Dalam Islam, puasa itu adalah perisai bagi hawa nafsu. Misalkan ketika kita mau menikah, maka dianjurkan dulu berpuasa agar ada kontrol bagi keinginan-keinginan kita, yaitu lewat puasa. Tapi ada hadis yang lain mengatakan al-imamu junnatun. Pemimpin, imam itu adalah junnah, perisai yang mereka itu berlindung dan berperang di belakang perisai tersebut. Dalam sejarah kita mengetahui ada Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Khalifah Al-Mu'tasim Billah pernah mengerahkan beribu-ribu pasukan musuh untuk membela satu orang muslimah yang dilecehkan oleh orang Romawi. Dan kita tahu dalam sejarah bahwa Khalifah Al-Mu'tasim Billah mengirim pasukan yang begitu banyak, yang ujung pasukannya udah di istana musuh dan ujungnya lagi masih di istana khalifah. Ini menunjukkan bahwa ketika umat Islam punya pemimpin, ketika umat Islam punya khalifah, jangankan kehormatan Rasulullah, kehormatan diri mereka sendiri pun maka akan dijaga oleh pemimpin tersebut. Kemudian saat ini, apakah kita udah punya pemimpin? Siapa pemimpin kita? Apakah mereka lakukan ketika mereka melihat kedoliman, pelecehan terhadap Rasulullah? Nah, maka ini yang menjadi PR, tugas utama kita. Kita harus mempunyai seorang pemimpin yang pemimpin itu layaknya perisai yang kita bisa berlindung dan berperang di belakang pemimpin tersebut.